Baik, pada saat ini kami berada di wilayah Pasar Ampera Ulu. Kami akan melaporkan secara langsung tentang keberadaan aktivitas dari para pedagang yang ada di sini dan bagaimana nantinya strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sitaro di dalam menata wilayah pasar ini. Ibu sudah berapa lama berjualan di sini? Apa yang menjadi keluhan Ibu di dalam proses penjualan di tempat pasar ini selama ini? Keluhan selama di pasar. Saya rasa tidak ada, cuma perpindahan. Bagaimana masalah retribusi yang dilakukan oleh penarikan yang dilakukan oleh dinas pasar? Yang ada keberatan. Berapa satu hari Ibu dikenakan? Kalau hari pasar Ulu 20. Kalau hari pasar Ondos itu retribusi. Kalau untuk kebersihan ya. 5.000. Kebersihan ada 5.000. Hari-hari 5.000 karena saya punya pasar besar. Kalau menurut orang dan pasar itu udah apa? Lain di muka situ orang kalau dalam setengah mati. Apa alasannya? Alasan orang di orang jual di muka di situ. Ya, belum ada. Jadi orang di dalam ini setengah mati kalau orang belum habis di muka. Ini karena jangkauan dari para pembeli ya barangkali di situ. Orang pembeli beli di muka. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan pasar, pelayanan pasar, yang pertama itu kita mengetahui sendiri bahwa sarana prasarana guna pemenuhan bagi pengguna ataupun para pedagang itu tetap harus kami perhatikan. Tapi untuk langkah awal dalam melaksanakan tugas kurang lebih 1 bulan lebih, baru menginjak 2 bulan ini, kami lebih fokus kepada database pedagang. Karena sehubungan penetapan program kegiatan, otomatis kita harus memiliki dulu database pedagang. Jadi database pedagang ini kita pilih lagi, ada pedagang tetap dan ada pedagang musiman. Pedagang tetap pula akan pisahkan lagi. Pedagang sayur mayur, pedagang buah, sembako, sesuai dengan jenis usahanya. Jadi itu harus kami pilih, sehingga dalam penetapan map area dagang itu akan lebih jelas lagi. Di mana setelah terbentuk map area dagang, akan terjadi kegiatan pasar yang lebih sehat lagi dalam hal kompetisi ataupun persaingan dagang. Itu akan semakin normal dan semakin baik lagi. Itu. Nah, di tahun ini kami Dinas Perindak Naker Kabupaten Kepulauan Siau Tabanan Biharo akan melaksanakan revitalisasi pasar. Jadi sasarannya bagaimana menata yang seperti yang tadi yang saya sampaikan awal, sehingga ke depan proses kegiatan pasar, baik pengelolaan pasar maupun pengelolaan aset negara ini akan lebih baik lagi. Itu sasaran utama kami, di mana mengejut pendapatan asli daerah yang harus menjadi kewajiban kami. Upaya dalam peningkatan pelayanan, pengelolaan pasar, aset pasar, kami akan kelola sebaik mungkin. Sasaran yang paling utama adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Ya. Jadi sekarang dengan tadi giat-giat dalam untuk mengembangkan area pasar, kami akan menerbitkan kartu pedagang. Jadi kartu pedagang yang dimaksudkan agar supaya benar-benar pelaku usaha di wilayah pasar itu ada benar-benar memiliki identitas. Karena setiap orang yang masuk akan mengaku sebagai pedagang. Nah, tanpa kartu identitas pedagang ini, kartu pedagang, ya jelas wilayah pasar tidak akan kami berikan. Kami akan berikan hanya kepada pelaku usaha dalam hal ini yang memegang kartu pedagang. Penataan pasar khusus pelayanan di dalam kita kenal yang namanya revitalisasi pasar itu sendiri. Di dalamnya ada penataan bangunannya, ya pengelolaannya, lingkungan, di halaman, termasuk sampai meja-meja lapak di dalamnya. Di sini di khusus Pulau Siau ada 2 pasar besar, satu di Pulau Siau pasar Ampera itu sendiri dan kemudian di Siau Barat pasar Ondong. Jadi dalam proses ini memang kita ketahui bersama ada, kalau secara fisik ada beberapa gedung di sini untuk sarana-prasarana yang disiapkan. Ada pasar Ampera yang paling di ujung, kemudian Eksbang Sulut di tengah, dan paling ujung di utara itu ada pasar baru yang sudah beroperasi. Dan di selatan ada rencana juga tahun ini akan dibangun fasilitas itu, yang dibangun di bersebelahan dengan TP itu sendiri, karena pasar itu di sana pun dengan anggaran yang lumayan untuk tahun ini akan. Itu bagian dari revitalisasi pasar itu sendiri.
menata, mengelola di dalamnya, termasuk semua lahan yang ada di dalam. Memang ada 2 pasar ini, lahan paling besar ada di pasar Ampera itu sendiri di Xiaoting. Itu juga jumlah pedagang, pelaku usaha paling banyak ada di sini. Ya. Kemudian mungkin dalam implementasinya ya, pelaksanaan dinas Perindaknaker ini secara teknis itu dikerjakan oleh bidang pelayanan pasar. Di sana ada 3 bidang. Kiat kami Pak sudah terwujud untuk sekarang ini, terlihat kita ada di sini bahwa bidang ini sudah berkantor di pasar itu sendiri, ada tempatnya. Dan kami juga akan membuka mungkin di Ondong, supaya kami lebih dekat lagi ya, melihat secara dekat kondisi apa yang harus kami benahi di sini. Memang ada beberapa rencana ke depan sampai kami akan menata lagi pasar ikan di bawah itu, ada fungsikan di bersebelahan dengan tempat pelelangan ikan. Ya. Bukan hanya pasar yang di istilahnya di sini kita memakai istilah kios-kios strategis ya di depan ini ya, seperti itu. Jadi mungkin sama-sama, sebab kita semua sama di dalamnya. Di pasar itu ada masyarakat, ada dinas Perindaknaker dan pelaku usaha di dalamnya. Jadi kita sama-sama untuk bagaimana menjadikan pasar ini oleh para pelaku usaha yang ada di dalamnya ya, baik dagang yang ada di kios maupun di lapak dan di meja-meja itu ada perubahan perilaku ya Pak. Kami selama ini mungkin salah satu bagian yang harus kami sampaikan selama ini, sebab sehubungan dengan status pasar itu. Sebelumnya kita masih ada di status pasar tradisional, yang sekarang sudah di status pasar rakyat ya, kita menuju ke pasar modern 3 status itu. Itulah adanya kiat-kiat ini. Berangkat dari revitalisasi pasar itu sendiri, memang tahun ini ada satu pembangunan pasar ini ya, kita mengharapkan kepangan ya untuk semua stakeholder yang ada di sini. Maksud tokoh masyarakat juga ada sama dengan kita, sebab memang tidak gampang kalau kita merelokasi para pedagang yang sudah ada tempatnya, walaupun itu sifatnya sementara saja. Mungkin makan waktu sampai ya 9 sampai 10 bulan lah kalau itu akan dibangun tahun ini. Kita akan relokasi dan akan menyelesaikan, pasti ada tempat-tempat atau bangunan yang masih tersedia yang kosong akan ditempatkan para pedagang, karena ini juga direlokasi dan dibangun pasar yang baru yang sebelah selatan ini. Untuk retribusi sebagai pendapatan ya, pendapatan untuk daerah ini itu ada dasarnya, memang sudah ada dasar peraturan bupati. Itu jadi cantolan untuk kita di sini. Kalau kios sudah jelas aturannya. Memang kita masih menunggu peraturan daerah yang masih berproses. Itu peraturan daerah yang dalam perubahan ya, proses. Kita masih menggunakan peraturan bupati sebagai pelaksana yang sebelumnya, yang sebelum perubahan itu yang kita harus untuk penagihan. Terpantau memang itu berjalan dengan lancar. Kita hanya menyelesaikan saja peraturan bupati itu dan menunggu perubahan perda yang dalam proses ini. Ada beberapa item kalau retribusi ya, dari pasar ini ada kios, ada los namanya, ada kios swadaya, ada swadaya di sini. Juga di sini ada retribusi pasar, itu beberapa item itu. Ya. Beberapa kali sudah ada perubahan dari perda yang sementara dalam proses ini.